NIM 2508010108. Saya Sekali Perdana Kupang dengan NIM 2580101006. Saya Salomia Kandana Panjaitan dengan NIM 250801042. Saya Panjaitan Sugiantoro dengan NIM 250810107. Oke teman-teman, yang pertama yaitu mengenai pengertian firma. Firma adalah bentuk persekutuan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan menggunakan satu nama bersama. Kemudian, setiap sekutu memiliki tanggung jawab penuh terhadap utang dan kewajiban perusahaan sampai ke harta pribadi. Selanjutnya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 16, firma merupakan persekutuan perdata yang dibentuk untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama. Oke, selanjutnya mengenai profil perusahaan. Yang pertama yaitu mengenai sejarah pendirian. Firma Hukum Mirzam Indarto merupakan firma hukum yang didirikan pada tahun 2020 oleh dua advokat, yaitu Mirzam dan Indarto. Firma ini dibentuk sebagai wadah kerjasama profesional antar advokat, sekaligus untuk mempermudah pembukaan kantor cabang dan pelayanan hukum di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, firma ini juga menggunakan nama Mirzam Office atau Mirzam Adli and Partner sesuai kebutuhan penanganan perkara dan pengelolaan kantor hukum. Selanjutnya ada alamat perusahaan dan izin operasional yang dimiliki firma hukum Mirzam Indianto dan rekan. Firma hukum ini yang beralamat di Sinar Sentosa nomor 397 RT 4 RW 1 Kedung Mundu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, firma ini memiliki legalitas berupa akte nomor 02 tahun 2021 serta pengesahan Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor yang terlahir tahun 2021. Selanjutnya ada perizinan usaha dari firma hukum itu sendiri. Yang pertama itu firma hukum ini didirikan oleh minimal dua advokat melalui perjanjian kerjasama. Lalu para pendiri menyusun anggaran dasar dan isi perjanjian firma. Lalu dokumen pendirian ini dibuat dalam bentuk akta notaris yang setelah itu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham hingga resmi menjadi firma hukum. Lalu selanjutnya ada dokumen dan juga legalitas yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada akta pendirian firma dari notaris, yang kedua ada NPWP firma, yang ketiga ada nomor induk berusaha, dan yang keempat rekening atas nama firma, dan yang terakhir adalah alamat kantor yang sah, bisa berupa sewa maupun kontrak. Selanjutnya ada ketentuan dalam firma hukum. Nama firma ini harus mencantumkan nama para advokat pendiri, sehingga ini salah satu hal yang membedakan antara firma dan juga badan usaha lainnya. Lalu yang kedua ada modal dan pembagian keuntungan disesuaikan dengan persentase saham dan kesepakatan para pendiri. Contohnya, si A memiliki 60% saham dan B memiliki 40% saham. Ketika terjadi keuntungan, pembagian keuntungan ini sesuai dengan saham di awal tadi. Lalu yang terakhir ada firma hukum ini bergerak di bidang jasa sehingga tidak wajib memiliki aset berbeda dengan perusahaan seperti PT. Lalu yang terakhir ada modal awal pendiriannya itu minimal 50 juta untuk disetorkan ke rekening atas nama firma sebagai bukti administrasi pendirian usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kegiatan usaha yang dilakukan oleh firma hukum Mirzam Adli and Partner. Yang pertama tentunya melayani layanan hukum dan penerimaan klien. Firma hukum ini terbuka untuk umum dan menangani beberapa jenis perkara, baik pidana, perdata, atau HTN. Kemudian advokat wajib menguasai ilmu hukum secara luas dan juga menyeluruh. Penolakan perkara dilakukan secara halus jika dinilai di luar kompetensi, disertai rujukan ke ahli yang lebih sesuai. Ini berarti maksudnya, misal ada perkara yang keluar dari ranah hukum, advokat menolak secara halus. Kemudian yang kedua adalah pembagian peran dalam penanganan perkara. Terdapat pembagian peran antara konseptor. Konseptor di sini adalah Pak Mirdato dan eksekutornya adalah Pak Mirzam. Yang kedua, konseptor memegang keputusan mutlak dalam penyusunan strategi hukum. Kemudian sebagai eksekutor, beliau berperan untuk memegang keputusan penuh saat pelaksanaan saat di lapangan. Saya akan melanjutkan ke poin selanjutnya. Yang ketiga yaitu manajemen operasional. Yang pertama pengelolaan keuangan terstruktur, yaitu kurang lebih 30% pendapatan dialokasikan untuk biaya operasional. Yang kedua, firma yang sudah memiliki akte dari notaris harus memiliki rekening dan NPWP atas nama firma tersebut. Yang ketiga, kantor dijalankan dengan sistem kontrak, yaitu pada awal dari berdirinya firma selama 5 tahun pertama. Yang keempat, ada pemisahan aset dan tanggung jawab. Yang pertama, firma akan menawarkan produk utama yang jasa hukum sehingga firma tidak memiliki aset yang tetap. Yang kedua, harta pribadi advokat terpisah mutlak dari kekayaan firma. Yang ketiga,
ketiga, firma berfungsi sebagai wadah administratif dalam menjalankan usaha hukum untuk bersama. Kemudian ada kendala usaha. Yang pertama dalam praktiknya melihat bukan dari firma hukumnya, melainkan advokat. Tidak boleh menolak perkara mau apapun perkaranya. Misalnya Pak Mirjam ini ada kasus tipikor. Dia ini tidak sanggup untuk menjalani kasus ini. Pak Mirjam ini akan mengalihkan kepada ahli di bidang tersebut. Yang kedua adalah bagian kewenangan. Ini sudah diatur sehingga kewenangannya sama ketika ada perkara seperti tugasnya ada konseptor dan eksekutor. Yang ketiga, ketika mendirikan firma hukum harus paham manajemen kantor dan menjadi leadership. Yang keempat ada persaingan. Dalam firma hukum Mirjam Widiarto tidak merasa ada saingan karena semakin banyak firma hukumnya, semakin banyak masyarakat yang terlayani. Selanjutnya ada kesimpulan, pendirian firma hukum di Indonesia memerlukan minimal 2 advokat yang menyusun perjanjian dan anggaran dasar. Lalu dituangkan dalam akte notaris dan didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh SID. Modal awal disetor ke rekening firma untuk pengurusan NPWP dengan pembagian modal, keuntungan, dan tanggung jawab sesuai anggaran dasar. Berbeda dengan PT, firma hukum tidak memiliki aset fisik yang dapat diwariskan karena kekayaannya hanya berasal dari jasa hukum, sehingga harta pribadi advokat tidak dapat disita atas hutang firma. Firma Mirjam Widiarto menerapkan pembagian peran konseptor dan eksekutor untuk mencegah konflik dalam penanganan perkara serta fleksibel menggunakan nama kantor sesuai kebutuhan. Kendala seperti NPWP, advokat yang belum aktif saat pengurusan NIB dapat diatasi dengan kepatuhan pada prosedur. Berikut adalah dokumentasi saat kami mendatangi firma hukum Mirjam Widiarto. 3. Sekian pemaparan dari kelompok 2 mengenai firma hukum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga presentasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.